Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada saya berupa nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek yang telah dilaksanakan selama 1 bulan, periode 20 Januari sampai 22 Februari 2020. Perkenalkan, nama saya Elva Natalia Ramadan dari Program Studi Manajemen Angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kegiatan kerja praktek yang saya lakukan selama 1 bulan, saya mengambil judul yaitu Implementasi Pencatatan Laporan Keuangan pada UMKM Ayang Tenda di Desa Anggadita. Baik, di sini terdapat beberapa konten, yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua ada gambaran umum perusahaan, kemudian ada tinjauan pustaka, selanjutnya tujuan dan metode, kemudian ada pelaksanaan kerja praktek, permasalahan dan solusi, kesimpulan dan saran, yang terakhir yaitu ada lampiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ayang Tenda merupakan usaha mikro kecil menengah bertempat di Desa Anggadita Klari yang bergerak di bidang jasa penyewaan tenda pernikahan dan event-event lainnya. Usaha ini sudah terbilang maju karena sudah memiliki peralatan dan perlengkapan tenda yang lengkap dari yang sederhana hingga kelas VIP. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di UMKM Ayang Tenda karena pada bagian administrasi laporan keuangan usaha ini sama sekali belum memiliki laporan keuangan, baik bentuk manual maupun bentuk Excel. Seperti yang sudah dijelaskan, usaha ini sudah terbilang maju dan sudah seharusnya memiliki laporan keuangan untuk mengetahui kondisi usaha tersebut dalam keadaan laba atau rugi, dan mempermudah dalam pengecekan stok perlengkapan dan peralatan yang sudah habis pakai. Berikutnya ada gambaran umum perusahaan. Nah, usaha Ayang Tenda didirikan pada tanggal 10 Juni 2015 oleh Ibu Nitasari dan Bapak Aprjal. Usaha ini bergerak di bidang jasa penyewaan tenda pernikahan yang beralamat di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Usaha ini juga bekerja sama dengan beberapa make-up artis dan usaha dekorasi. Berawal dengan modal sebesar 50 juta rupiah, kemudian usaha tersebut berkembang dengan cepat hingga pada tahun 2019 sudah memiliki aset sebesar 1 miliar lebih. Untuk profil perusahaannya, nama perusahaannya Ayang Tenda, tanggal berdiri 10 Juni 2015, alamat Kampung Sukamakmur, RT 12, RW 4, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, 41371. Jenis perusahaannya itu jelas sudah dijelaskan tadi, bergerak di bidang jasa. Kemudian jumlah karyawannya yaitu sebanyak 11 orang. Produknya yaitu tenda pernikahan dan acara-acara lainnya. Untuk email bisa menghubungi bigbosnitasari@gmail.com. Nah, untuk logonya sendiri bisa teman-teman semua lihat di gambar. Baik, berikutnya ada tinjauan pustaka. Nah, bisa dilihat pertama saya akan menjelaskan mengenai grand theory, yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Amirullah mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Suprihanto mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberanian pemerintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian, di mana di dalamnya terdapat pemberian perintah dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya masih tinjauan pustaka, yaitu middle theory. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mustafa, berpendapat bahwa manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Dewi Utari, Ari Purwanti, dan Darsono Prawinegoro, manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk mencipta laba dan nilai tambah ekonomi. Nah, berdasarkan pengertian manajemen keuangan di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengalokasikan dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, berikutnya masih tinjauan pustaka, yaitu rank teori. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jadi, secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Iso dan kawan-kawan, menuliskan mengenai pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut. Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengimplementasikan pembuatan pencatatan laporan keuangan sederhana yang meliputi persamaan akuntansi, neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, jurnal umum, dan buku besar pada usaha ayam tenda. Untuk metode sendiri, penulisan artikel menggunakan library research yang merupakan usaha penulis untuk mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang harus diteliti. Informasi yang dikumpulkan menggambarkan literatur kepustakaan berupa buku dan catatan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi selama melakukan kerja praktek di UMKM Ayam Tenda dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan kerja praktek. Di sini terdapat beberapa tugas yang saya lakukan ketika kerja praktek dilaksanakan. Yang pertama, pada tanggal 20 Januari 2020, saya melaksanakan perkenalan, memahami ruang lingkup jasa sewa tenda. Kemudian untuk tanggal 23 Januari 2020, saya mulai mencatat aset, peralatan, dan perlengkapan ayam tenda. Pada tanggal 26 Januari 2020, saya mencatat pemasukan dari jasa sewa tenda. Pada tanggal 30 Januari 2020, saya mulai mencatat pengeluaran biaya cuci tenda. Kemudian pada tanggal 31
31 Januari 2020 mencatat pengeluaran biaya upah pegawai atas pemasangan tenda. Ganti bulan yaitu untuk tanggal 1 Februari. Saya membuat laporan laba rugi untuk periode Januari 2020. Pada tanggal 2 Februari membuat laporan perubahan modal dan neraca periode Januari 2020. Untuk tanggal 6 Februari 2020 mulai mengecek persediaan perlengkapan tenda, kemudian mencatat pengeluaran prive atau pengeluaran pribadi. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 saya membuat jurnal umum, kemudian mencatat pemasukan dan pengeluaran pada laporan keuangan sebelumnya yang telah saya buat. Tanggal 8 Februari 2020 posting jurnal umum ke dalam buku besar periode Januari 2020. Tanggal 9 Februari 2020 mencatat piutang jasa sewa tenda, kemudian posting jurnal ke dalam buku besar. Tanggal 13 Februari 2020 melakukan pembelian perlengkapan tenda yang sudah habis pakai. Tentunya dimasukkan lagi ke dalam laporan keuangan. Pada tanggal 14 Februari 2020 melakukan pengecekan peralatan tenda kembali. Berikutnya untuk tanggal 15 Februari menghitung dan menilai peralatan dan perlengkapan tenda yang oke dan reject. Jadi memilah barang mana yang masih bisa digunakan atau barang yang sudah selayaknya untuk dibuang atau tidak dipakai kembali. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2020 yaitu menginput data dari manual menjadi dokumen Excel yang tadinya menggunakan buku, sekarang sudah diinput by system yaitu menggunakan Excel. Tanggal 20 Februari 2020 melengkapi dokumen Excel yang masih belum rapi. Kemudian tanggal 21 Februari itu mencatat penerimaan piutang dan mencatat persamaan akuntansi. Jadi semua laporan keuangan itu masih berkesinambungan dari awal kerja praktek hingga akhir kerja praktek. Dan yang terakhir itu tanggal 22 Februari 2020 karena UMKM Ayang Tenda belum memiliki logo dan struktur organisasi, maka saya membantu untuk membuatkan logo UMKM sampai dengan struktur organisasi. Nah, di sini terdapat uraian pelaksanaan kerja praktek, yaitu ada tugas utama. Tugas utama pada saat melaksanakan kerja praktek di UMKM Ayang Tenda yaitu membuat laporan keuangan yang meliputi mencatat semua aset lancar dan aset tidak lancar, dengan uraian tugas membuat laporan persamaan akuntansi bertujuan untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan dan berapa banyak yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Kemudian membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal umum yang kemudian diposting ke dalam buku besar. Tugas pendukung yang dilakukan adalah pengecekan perlengkapan dan peralatan tenda yang telah digunakan dan membuat perlengkapan dekorasi tenda. Untuk di samping ini terdapat salah satu contoh laporan keuangan yang telah saya buat by Excel. Jadi di sini ada laporan laba rugi ya untuk Ayang Tenda periode Januari 2020. Untuk permasalahan dan solusi, di sini permasalahan yang ditemukan pada tempat kerja praktek Ayang Tenda yaitu mengenai laporan keuangan. Usaha ini sama sekali belum memiliki catatan laporan keuangan baik dalam bentuk manual maupun dalam bentuk Excel. Sehingga usaha Ayang Tenda tidak dapat melihat pemasukan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan laporan lainnya karena tidak ada sumber data yang dapat dijadikan referensi. Nah, untuk solusinya, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Ayang Tenda yaitu dibuatkan pencatatan laporan keuangan sederhana, baik secara manual maupun Excel, untuk membantu UMKM tersebut mendapatkan referensi mengenai kegiatan usahanya. Selain itu,
Pencatatan laporan keuangan juga bermanfaat bagi pemilik usaha untuk mengetahui kondisi usahanya berada dalam keadaan sehat atau tidak. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri yaitu kegiatan kerja praktek dimulai pada tanggal 20 Januari sampai dengan 22 Februari 2020 di usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Ayang Tenda. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan ini, penulis mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan baru dalam dunia usaha, terutama dalam usaha jasa sewa tenda. UMKM Ayang Tenda belum memiliki catatan laporan keuangan baik secara manual maupun Excel, sehingga penulis juga dapat mengimplementasikan ilmu yang selama ini didapat dari proses perkuliahan untuk usaha ini, khususnya pada bidang keuangan yang meliputi pencatatan laporan laba rugi, neraca, buku besar, dan lain-lain. Maka dari itu, kerja praktek ini selain menambah wawasan dan pengalaman, juga memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pengusaha. Untuk saran, bagi UMKM Ayang Tenda untuk kedepannya, usaha Ayang Tenda ini harus lebih memperhatikan laporan keuangannya untuk keberlangsungan usaha di masa mendatang. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, agar memiliki lebih banyak rekomendasi UMKM yang sebaiknya dipilih mahasiswa. Terus menjaga hubungan baik dengan UMKM, tempat mahasiswa melakukan kerja praktek saat ini untuk memudahkan angkatan berikutnya pada saat ingin mengajukan kerja praktek di tempat tersebut. Yang terakhir di sini terdapat lampiran, yaitu foto-foto kegiatan ketika saya melaksanakan kerja praktek di Ayang Tenda. Nah, di sini saya bersama dengan Ibu Nitasari, pemilik dari usaha tenda tersebut. Di mana saya di sini sedang menjelaskan cara mengimplementasikan laporan keuangan yang sederhana kepada Ibu Nitasari. Dan saya juga belajar membuat dekorasi-dekorasi untuk usaha tenda tersebut. Ini juga sama, masih kegiatan, dan ini salah satu foto tenda yang dimiliki oleh usaha tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.